Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Segala puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampai dengan hari ini pagi ini Ramadan yang ke-17, Allah masih memberikan kita sehat. Harapan kita kiranya Allah dapat menghantarkan kita sampai menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini. Salawat beriring salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi kita terkasih dan tersayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikut setia Rasulullah sampai akhir zaman. Jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu dalam pelaksanaan salat tarawih kita, kami ada menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mendengar Rasulullah bersabda. Kita ulang sedikit. Laulad di'aul ghaibi la syahidtu ala khamsin nafarin annahum ahlul jannah. Kalau tidak dituduh mengetahui yang gaib, sungguh saya bersaksi ada 5 golongan manusia, annahum ahlul jannah, sesungguhnya mereka itu penghuni surga. Yang sudah kita jelaskan 2. Yang pertama, al-faqiru sahibul iyal, orang fakir yang menanggung nafkah keluarganya. Yang kedua, al-mar'atu radhi anha zawjuha, istri yang suaminya ridha kepadanya. Itu sudah kita jelaskan 2. Subuh ini kita mulai dari yang ketiga. Yang ketiga kata Rasulullah, beliau jamin ini orang ahli surga, yaitu wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Istri yang menyedekahkan maharnya kepada suaminya. Istri yang menyedekahkan mahar kepada suaminya. Ini istri ahli surga. Sepanjang saya menemani pernikahan, karena posisi sebagai imam kampung tentu duduk sebagai saksi. Belum ketemu kasus di depan khalayak ramai istri mengembalikan mahar kepada suaminya, belum. Sepanjang saya menemani pernikahan, apakah di Kecik Lemi, apakah di Masjid Raya Baitur Rahman, apakah di Masjid Oman, di kantor KUA maupun di rumah pengantin, belum ketemu kasus ini darah baru mengembalikan mahar ke lintu baru, belum. Di dalam acara pernikahan ada agenda
Pengantin mundur 2 langkah ke belakang, saling berhadapan untuk menyerahkan mahar. Acara berikutnya penyerahan mahar dari Lintu kepada Dara Baru didampingi oleh ibu pendamping. Dipersilahkan. Ketika Lintu Baru menyerahkan mahar, Dara Baru menerima mahar langsung berkata, "Abang, ini mahar sudah saya terima 25 mayam, saya mau masuk surga, cok pulang." Itu belum ketemu kasus itu. Tetapi setelah menjalankan rumah tangga, bukan tidak kemungkinan ada. 2 tahun 3 tahun menjalankan rumah tangga, ikalan lako di rumah fanga matahana buat apa, ikalenang bangla kalau mukaro nyepak jalan mati peluh petak. Ini mahar 10, berangkatlah buat usaha. Kedua tu kau letung kalau muka ser di rumah berangkat. Ada, bukan tidak ada. Kalau ada istri yang menyedekahkan mahar kepada suaminya, ini ahli syurga kata Rasul. Ulama memberikan makna wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha, bermakna istri yang tidak materialistis. Maknanya istri yang tidak banyak nuntut, istri yang tidak banyak mendesak suaminya. Ini istri yang sederhana. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, istri yang berkah adalah istri yang maharnya sedikit. Mahar tidak boleh tinggi-tinggi. Maka pada masa Rasulullah ada sahabat membawa calon istri menghadap Nabi. "Ya Rasulullah, saya mau menikah, ini calon saya. Saya tidak sanggup membayar mahar ya Rasul." Lalu Rasulullah bertanya, "Betul kamu cinta kepada laki-laki ini?" "Iya ya Rasulullah, tapi dia enggak punya mahar, kamu mau?" "Ya Rasul, saya tidak meminta berat, berapa dia mampu." "Kamu berapa mampu?" "Benteng Rasulullah aku pegang mampu." "Sedikit enggak mampu?" "Enggak mampu." "Berangkatlah kamu ke pasar, cari besi yang dibuang orang, bagenong. Kayak mita buso yang kaibah legop, kabagenong." Berangkat dia ke pasar, ternyata besi yang dibuang orang pun ketika diambil di depan toko orang juga dijual. Menani coy pehero blow. "Saya tidak ada uang." Berangkat. Pulang lapor sama Rasulullah, "Ya Rasul, meskipun dibuang juga dijual. Kamu tidak ada uang?" "Kan ada boga hawaikan." "Saya tidak ada uang." Rasul balik tanya sama calon, "Kamu mau suamimu kayak gini?" "Ya Rasul, saya cinta." "Berapa dia mampu?" "Dia tidak mampu." "Ya Rasulullah, suruh kepadanya baca surah Al-Ikhlas. Cini baca surah Al-Ikhlas, saya terima itu maharnya." "Silahkan baca surah Al-Ikhlas." "Ikunilah kau pakai hawagah menokon." Kenapa enggak tadi ngomong? Dibacalah surah Al-Ikhlas. "Saya terima ya Rasulullah, itu maharnya." Coba bayangkan hari ini mahar Al-Ikhlas. Tidak ada laki-laki yang enggak laku-laku. Pasti dia akan mau. Cuma masalahnya sekarang mahar lagi publawana. Bukan menikahkan anak, nih jual ini kayaknya. 1 minggu yang lalu saya tanya sama kecil Lemi, harga emas 2 juta kurutih mengpuluh. Si mayam. Itak 20 mayam kira-kira padub. 30 juta. Kan. Pacuk kurun 30 juta apa? Jamaah yang berbahagia. Saya bekerja di Kementerian Agama bidang Bimas Banda Aceh yang menangani bimbingan Catin, diperintahkan kepala kantor kepada Umar Ismail. Setiap Catin yang sudah mendaftar di KUA, Dirjen nomor 21, Dirjen tahun 2021 itu bimbingan Catin di Kemenak. Setelah mendaftar, bimbing Catin di Kemenak dan mengisi formulir sebelum dibimbing. Dalam formulir itu dicantum tanggal menikah, tempat menikah, jumlah mahar.
Ternyata di situ saya lihat rata-rata di atas 10. Kau titip loh. Yang mahar 30 saya perintah buka masker. Karena waktu mendaftar pakai masker. Buka masker. Ustadz kan melanggar prokes, buka masker. Nanti saya nggak bisa bimbing, saya tanggung jawab buka. Untuk apa buka? Mau disesuaikan. Ya, mau saya sesuaikan. Begitu dibuka, ya Allah, tergepak ke buka coba gitu. Begitulah mahar sampai 30. Bukan tidak boleh. Kalau calon suami mampu, kenapa tidak? Kan demi keluarga juga, demi dia juga. Tetapi jangan dipaksakan. Kalau memang sudah jodoh dia berdua, berapa dia mampu, persilahkan. Kalau dia mampu menyedekahkan mahar kepada suaminya, maka ini adalah ahli syurga. Itu yang nomor 3. Yang keempat, kata Rasulullah, beliau menjamin ini ahli syurga adalah radhi anhu abawahu. Radhi anhu abawahu. Anak yang mendapatkan ridha orang tua. Bagi bapak ibu yang masih memiliki orang tua, manfaatkan. Itu mutiara dalam kehidupan kita. Kesuksesan seorang anak sangat ditentukan oleh bibir orang tuanya. Bila bibir orang tua melaknat sang anak, kemanapun dia pergi akan terlaknat. Kedua bibir orang tua itu, dia selalu memberikan doa yang baik kepada anaknya. Kemanapun anak ini pergi pasti akan mendatangkan berkah. Maka selagi dia masih hidup, jaga. Ucapannya menyinggung perasaan kita, urut dada. Kata-katanya melukai hati kita, urut dada. Sabar. Jangan melawan, jangan membantah. Walaupun menurut pikiran kita itu salah, tapi tetap sabar. Itu adalah mak dan ayah kita. Orang tua kita sudah uzur. Kita perintahkan demi untuk baik, tapi dia enggak mau dengar. Jangan marahi, jangan bentak orang tua. Urut dada. Mak, bek netre nanti empat rebah patah ke iyang. Ika tanya jid kita urut. Begitu kita pergi, kita tutup pintu, dia turun. Ada empat mesiru krek masuk ke iyang. Patah ke telefon tanya. Nyak kabalik kenau, mak patah ke iyang. Balik kita masuk kamar, tergeletak di lantai, langsung kita bentak, paduk ke ku begasi batat rawan cok. Ambil itu, telan itu. Jadi orang tua bandel setengah mati, enggak dengar kita ngomong. Kita bentak. Pertanyaannya, apakah kita masa kecil dulu tak pernah melanggar orang tua? Kaglarang 5 BKI bak limeng rubah patah ke iyang. Tak cit krek ret tap patah ke iyang. Kita mengadu bunda, mak, adik patah ke iyang. Adakah dia membantah? Adakah dia membentak kita? Malah dia peluk, dia cium kita, enggak apa-apa nak mama urut. Kenapa hari ini orang tua sudah uzur kembali jadi anak kecil, kita tidak sabar sebagaimana sabarnya mama kita di saat kita masih kecil? Itu pertanyaan. Maka ketika orang tua hari ini masih ada, jangan lukai hatinya. Sabar menghadapi orang tua yang sudah uzur. Seorang ulama sufi namanya Abdul Aziz Ad-Dabagh. Abdul Aziz Ad-Dabagh ini ulama sufi. Jamaah yang berbahagia, diriwayatkan kisah pada ulama Abdul Aziz ini, datang malaikat berkata kepadanya. Ulama sufi tingkat tinggi ini, ahli ibadah. Datang malaikat memberitahukan, ya Abdul Aziz, kenapa kamu beribadah berlelah-lelahan? Kepa ibadah tiap saat.
Tak ada guna ibadahmu itu Abdul Aziz, karena namamu telah ditulis di lembaran Lauhin Mahfuz. Kamu berada dalam lembaran Lauhin Mahfuz, posisinya dalam neraka. Hana guna ka ibadah. Untuk apa kamu rukuk sujud? Namamu telah tercantum di Lauhin Mahfuz dalam neraka. Dijawab oleh Abdul Aziz, saya tidak peduli. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saya tidak peduli. Mau di nerakakah saya? Mau di syurgakah saya? Itu bukan urusan saya. Urusan saya ibadah. Pat gebeduk longnya urusan Allah. Tugah long rukuk sujud. Malaikat tercengang. Ini orang tulus sekali ibadah. Tidak berharap syurga, tidak takut pada neraka. Berangkat malaikat balik ke Lauhin Mahfuz. Begitu tiba di Lauhin Mahfuz, ternyata namanya tercantum dalam lembaran neraka. Telah Allah hapus. Allah yamhullahu ma yasha' wa yuthbit indahu wa'idahul kitab, umul kitab. Allah yang menghapuskan pertama di lembaran neraka. Allah hapus saat dilihat oleh malaikat, sudah hilang namanya, tercantum dalam lembaran syurga. Balik lagi malaikat menjumpai Abdul Aziz. Ya Abdul Aziz, namamu telah dihapus oleh Allah, sudah berada di lembaran syurga. Saya sudah katakan, saya tidak peduli. Berulang kali kamu ingatin saya nggak peduli. Pelam neraka, pelam syurganya keurusan lo. Itu urusan Allah. Kenapa kamu kasih tahu lagi? Wahai Abdul Aziz, ternyata ucapanmu itu Allah dengar. Dan engkau memang beribadah tidak mengharapkan imbalan. Semata-mata memang kewajiban Allah perintahkan kepadamu. Inilah yang membuatmu masuk syurga. Rupanya Abdul Aziz balik tanya, iya, ucapan saya, ibadah saya masuk syurga. Saya bertanya kepadamu wahai malaikat, kenapa Allah menulis nama saya masuk neraka? Apa alasannya? Menyolong ke sampuh tamu syurga, kabutul ilung ku ibadah karena Allah, ucapan saya ikhlas. Sekarang saya balik tanya, pertama-tama kamu kasih tahu saya berada dalam lembaran neraka, apa alasannya? Kamu mau tahu Abdul Aziz? Ceritakan. Ya Abdul Aziz, masih ingatkah engkau di umurmu 14, 15, 16 tahun di usiamu itu, dikala kamu tidur di kamar, telapak kaki ibundamu lewat kamu dengar, kamu pura-pura tutup mata biar ditengok oleh bundamu kamu tertidur, sehingga kamu tidak disuruh pekerjaan apapun. Bukankah kamu berdusta sama orang tuamu? Bukankah kamu bohongi ibumu biar kamu tidak disuruh apapun bekerja karena kamu tidur? Dan kamu telah berdusta sama ibumu. Itulah yang membuat kamu tertulis di lembaran neraka, walaupun kamu sujud rukuk berpuluh tahun. Garis bawahi Pak, hanya tutup mata demi membohongi ibunda. Saya ulang, tutup mata, bukan menampakkan ekspresi tidak setuju, bukan menunjukkan wajah yang tidak suka sama orang tua. Hanya berbohong, tapi bunda tidak tahu kita berbohong. Tapi di mata Allah tahu kita menyakiti hati orang tua. Renungkan oleh kita hari ini Pak. Kita setiap saat berjamaah solat, kita setiap saat kita beribadah, tapi orang tua sakit hati kita nggak pernah tahu. Ini yang mengantarkan masuk dalam neraka. Maka selagi orang tua masih hidup di depan hari fitrah, hari raya, ayo kita berbuat baik
cari ridho kedua orang tua. Yang ketiga, Nabi bersaksi orang ini ahli syurga. Wattaibu minadz dzambi, bertaubat atas segala dosa-dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak-anak Adam berdosa. Rasulullah menggunakan khata' itu menunjukkan terus-menerus kita berbuat dosa. Terkadang kita bertaubat tapi esoknya kita ulang lagi, maka disebut khata'. Setiap anak-anak Adam berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang berdosa mereka bertaubat. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Berarti asal dosa besar, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar bila dibarengi dengan astaghfirullah hal azim. Apa makna hadis ini? Ada dua. Yang pertama, jangan menganggap remeh maksiat. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Artinya jangan dianggap remeh dosa itu. Seorang wanita Bani Israel masuk neraka gara-gara mengurung kucing tidak dikasih makan. Ahli ibadah ini perempuan, tapi dikurung mie hana gebimpun mati lempung. Walaupun ahli ibadah masuk neraka. Jangan anggap remeh. Ahli ibadah sujudnya berpuluh tahun, tapi melihat maksiat, lihat, mengantarkan dia masuk neraka. Anggap remeh. Semua kita pegang HP Android. Beda HP Android dengan HP Titut. HP Titut dua macam, nah, SMS, telepon. Android lengkap. Inan na syurga, inan na neraka. Tergantung kita memilih mana. Dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, kai TV iklan. Iklan mengajak kita lihat aurat. HP Pak Jaro. Padahal dengar ceramah mata kagli, hati kagli, lewat ji. Hantangin hana mangan. HP Pak Jaro. Kata dua ini. Padahal kita ahli ibadah, tapi melihat dosa di depan, kemana kita ini? Ini jamaah yang berbahagia, jangan anggap remeh. Sebagaimana jangan anggap remeh amal soleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebagaimana amal soleh juga jangan dianggap remeh. Siapa tahu dari amal yang kecil itu disitulah mendatangkan ridha Allah. Kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Membuang duri di jalan kecil memang. Wa amatatul adza anit tariq as-sadaqah. Membuang duri di jalan itu sedekah. Jangan anggap remeh. Siapa tahu duri yang kita buang disitulah letaknya ridha Allah Subhanahu wa taala. Luqmatu yada'uha ar-rajulu wa a'zamu sadaqah. Sedekah yang paling agung adalah luqmatu yada'uha ar-rajulu fi fami zaujatihi. Sedekah yang paling agung, seorang suami menyuapkan makanan ke dalam mulut istri sendiri. Kok panjang tak istri? Taukid, penekanan. Sedekah yang paling agung adalah seorang suami menyuapkan makanan ke dalam mulut istri sendiri. Jangan anggap remeh. Bisa jadi ketika kita suap, disitulah datangnya ridha Allah. Coba belajar. Jangan malu-malu. Kenapa malu?
menyuap makanan ke mulut inang dro, yang baik inang kau. Laki maaf pak, itanya kadang-kadang menyungai inang kau pelembut-lembut dro. Nyungai inang kau ada telepon, suara mentel, wajahnya lembut, lidah keluar masuk. Assalamualaikum, menan-menan pak. Nyan kan nyungai inang dro muka lagi. Jangan malu suap makanan ke mulut istri sendiri, ini amal soleh pak. Coba nanti buka WhatsApp pak. Coba tes nanti pak, menyuap makanan. Memang pertama-tama malu kita. Perhatikan bagaimana Rasulullah makan bersama Aisyah. Beliau tidak pernah malu, selalu suap menyuap bersama Aisyah. Yang luar biasanya lagi menjilat jari. Bukan jari sendiri, jari Aisyah beliau yang jilat, jari Rasul Aisyah yang jilat. Jilat sopan liyah. Liyah jaro. Mas gelih Rasulullah punya jari-jari Aisyah menjilat jari-jari Rasulullah. Tidak malu, memang begitu. Membentuk keluarga yang mesra. Ya Ustaz, jari-jari Rasulullah kan beda dengan jari lakolong. Idrono okey lah Ustaz, karena rono Ustaz jaro geli huke pan lakolong. Mampakal lakoron, baik aku begah malih aku Ustaz. Kenapa suami ibu lakolong Ustaz? Kerja agaknya. Kuat lemah Ustaz. Kuat lemah. Jit Ustaz bayangkan ke bau ke gaya. Kuat alih man. Bang kalau ke kalau ku atalah yang purut di luar malik. Baik tak pegah kuliah atalah purut di luar pak. Nah ini pak. Ibu-ibu ada enggak amal suami kayak gitu? Ada disuap? Ada Ustaz. Kapan? Waktu tidur di rumah sakit Zainal Abidin. Ya kan? Ide ke suap? Ada kat rumah sakit. Beda hari beda gaya suap. Napa urut rumah sakit mampu urut beda gaya. Urut pun sakit macam agak sehat-sehat lah apa yang kan? Kepa pakai jaro. Ban sakit. Urut kedua pakai sendok. Urut kelih pakai sendok bu. Abah hinang raya ayu-ayu. Urut keput baru pakai sekrup. Nyan kan zakat kebunan gitu ya. Nah, ternyata itu amal soleh pak. Luqmatu yada'uha ar-rajulu fi fami zaujatihi, menyuapkan makanan ke dalam mulut istri itu adalah sedekah. Menuangkan air fi dalwika akhika sedekah. Menuangkan air minum kita yang belum kita minum tentu di dalam cangkir saudara kita sedekah. Tak pakat urang jip kopi bak warung. Nyan sedekah. Ya, dah jip kopi. Yang lucu menoji yang pakat go yang bayu. Yang hek dia pak. Kalau memang mengajak ayah harus itulah. Siapa yang ngajak itu yang risikonya. Kecuali ya dia yang itu duluan itu. Apakah menang ke bayi rog long yang pakat pakakah bayi hana masalah. Tengok lu pakai long kah bayi. Mana? Jadi begitu. Mengajak orang traktir jangan dianggap remeh itu. Atau bahasa lain berlomba-lomba bayarlah. Kitanya banyak basa-basinya. Leh gak bayar baru kun. Kadua jam 2 pelong. Kau hai dah perhelesi. Dia dah bayar. Kau pagah kau bayar lepa pagah can kau gelak tu. Basa-basi. Tengok lagi nyalong kejadian ji kenlong. Padahal di situlah letak amal soleh. Dalam bahasa hadis disebut menuangkan air ke dalam gelas saudara, maknanya traktir. Itu sedekah, jangan anggap remeh. Menunjukkan wa irsyadur rajulu, menunjukkan kepada laki-laki alamat, jangan tersesat. Jangan anggap remeh, itu amal soleh. Pelumah jalan. Ijak urun tayang alamat. Assalamualaikum. God ijak.
di bisalem. Nyan bai bisalem sopan, itu pun kita tunjuk sopan sesuai dengan sikap dia. Hai, rumah Pak kecil cot masjid Pak. Lih bisalem, assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh nanya, boleh rumah Pak kecil cot masjid di mana? Kita tunjuk tepat, lurus, belok kanan, pagar warna biru, ada balai di depan rumah, rumah warna biru, itu rumah Pak kecil. Jangan anggap remeh itu menundang pahala ridha Allah, bisa jadi di situ. Karena dia beri salam dengan baik. Tetapi kalau yang meminta alamat tidak memberi salam, sepertinya kita tunjuk suka-suka. Rumah Pak kecil jam masjid. So, rumah kecil jam masjid. Tepat, belok uno, belok uwi, belok uno, belok uwi, belok uno, belok uwi, tepat lam. Lam kerung. Ikan lerunnya luah cir rumah Pak kecil, lam kerung gitu. Ya. Karena sikap yang tidak baik, ternyata menunjukkan jalan kepada orang tersesat, sedekah, amal baik. Diceritakan pada masa kisah Bani Israel, ada seorang ahli ibadah, dia beribadah 30 tahun. 30 tahun beribadah, Pak. Ternyata diputuskan karena dia setelah 30 tahun beribadah, ketika keluar daripada tempat ibadahnya, dia menjumpai seorang gadis. Suka. Lalu dia berbuat mesum. Zina. Selesai berzina 3 hari 3 malam, menyesal. Menyesal. Berlinang air mata, lalu dia bertaubat. Lagi-lagi bertaubat. Dia masuk pada tempat, apa namanya itu, kalau bahasa Arabnya sauma'ah, sejenis kuil tempat ibadah pada masa Bani Israel, tapi itu musola, gaya ibadah pada masa itu. Di dalam tempat ibadah itu ada 9 orang buta. Si kurung orang buta dalam ibadah, dalam kuilnya, dalam tempat ibadah itu. Kalau bahasa itu kuil, ini musola. Nah, si kurung orang buta, dia masuk yang ke-10 ke situ ibadah. Dia ingin taubat, meninggalkan dunia, ingin taubat karena dia berbuat zina. Pada masa itu masa dingin itu lapar. Lewatlah orang dermawan membawa 9 roti. 9 ini buta, dia yang tidak buta, dia yang terima. Dia bagikan 8 roti kepada yang buta, dan dia mau makan 1. Setelah dilihat satu lagi orang buta ini enggak makan, si kurang buah roti, si kurang orang buta, si peluh ngoknya. Ibagi 8 tinggal yang sabah. Gekalan tu orang butanya tidak makan roti. Akhirnya dia rela menyerahkan roti ini kepada yang buta ini, Pak. Ya kode lu merupa. Kita persingkat saja lah. Hari kedua gitu juga lagi. Datang lagi yang bawa roti 9. Diberikan 8. 1 dia makan. Teringat lagi yang buta ini, kayak mana kalau saya makan dia kelaparan. Dia rela tahan laparnya. Dia serahkan roti ini yang ke-9 kepada orang yang buta. Dia berhari-hari tidak makan. Akhirnya meninggal dunia. Disitulah jadi rebutan malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab berkata, ini orang berzina. Kata rahmat, ini orang ada ibadah 30 tahun. Lalu perintah Allah, timbang. Tolong timbang, jangan berdebat, biar adil, timbang. Ditimbanglah 30 tahun dengan zina. Rupanya ditimbangan naik zina, kalah 30 tahun. Jangan macam-macam dengan zina. Malah 40 tahun tidak diterima ibadah. Naik zina, tidak naik ibadah, kalah. Kata malaikat azab, ini orang punya saya azab. Apa kata Allah? Wahai malaikat, timbang lagi dengan roti yang diberikan kepada yang buta. Peduk roti, peduk zina. Ternyata begitu ditimbang, naik sedekah rotinya, turun zinanya. Ini orang diambil oleh malaikat rahmat. Jangan sepelekan perbuatan kecil, walaupun sepotong roti kita berikan kepada orang lain.
Boleh jadi Allah akan mengantarkan ini dengan ridhonya ke dalam syurga. Tapi bukan berarti kita berzina saja dulu untuk kami taruti. Kemudian. Jadi bukan itu maksudnya. Ridha Allah. Makanya dikatakan syurga itu bukan karena ibadah. Syurga itu karena kasih sayang Allah. Kan karena bangga long insya-Allah sama syurga. Bahkan hana pri-pri bak masjid masjid 5 waktu itu. Maaf. Syurga itu sangat ditentukan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan pada subuh kali ini. Lain waktu kita jumpa lagi. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.